Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan kini telah menjadi batu penjuru. Keajaiban telah terjadi. Tuhan Allah sungguh telah bangkit dan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Bahagia sekali di malam hari ini kami bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga di sepanjang pagi sampai dengan malam ini kita senantiasa berada dalam kehangatan kasih Kristus, dan sebagai murid-murid Kristus kita senantiasa membawa berkat dan kebaikan bagi orang-orang yang kita jumpai. Saudara yang dimuliakan Tuhan, komunikasi adalah sebuah bentuk yang tidak akan mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Komunikasi, seperti kita ketahui, bagaimana cara kita berrelasi, bagaimana kita membina hubungan dengan sesama kita, akan selalu mengalami perubahan, akan selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Demikian pula gereja, perjalanan sejarah gereja yang kita cintai, yang kita hidupi sampai saat ini, tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari peran bagaimana gereja menjalin komunikasi dengan siapapun, dengan dunia pada umumnya, sehingga perkembangan gereja seperti yang kita ketahui saat ini terus berjalan dalam keadaan yang membaik. Saudara yang dimuliakan Tuhan, seksi komunikasi sosial di setiap paroki atau gereja pada saat-saat ini memegang peranan yang amat sangat penting. Terutama kita masih ingat, saudara, pada masa-masa pandemi di mana kita mengetahui bahwa banyak sekali perayaan Ekaristi yang diadakan secara live streaming. Rekan-rekan dari seksi komunikasi sosial berada di garis depan untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pewartaan, dalam bidang kerasulan khususnya, untuk menyiarkan perayaan Ekaristi secara online. Tidak hanya itu, kita tahu bahwa di masing-masing paroki atau gereja wilayah kita, seksi komunikasi sosial sungguh berperan amat penting di dalam membangun relasi antara gereja, dalam hal ini hierarki, dan juga dengan umat yang ada di sebuah wilayah atau paroki. Dan istimewa sekali, saudara, karena pada bulan ini, di bulan Mei, itu kita juga ada dalam minggu di mana Hari Komunikasi Sosial itu dirayakan. Dan untuk berbincang lebih jauh mengenai bagaimana perkembangan komunikasi di dalam gereja secara khusus, komunikasi sosial di dalam gereja yang selama ini ada, khususnya di paroki BMV Katedral Bogor, kita akan berbincang bersama-sama, kita akan sharing dengan rekan kita bersama. Di sini telah hadir Mas Aloysius Jonsis selaku Ketua Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor. Apa kabar, Mas Jonsis? Kabar baik, Pak Andreas, dan sahabat-sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Mas Jonsis, terima kasih ya. Ini pasti di sela-sela kesibukan rekan-rekan Komsos yang Anda ketuai, yang Anda pimpin, menyediakan waktu untuk kegiatan kita atau obrolan kita, dan sungguh semoga nanti akhirnya apa yang kita bicarakan, kita obrolkan mendapatkan sesuatu yang baik bagi para pendengar.
Baik, Mas Jonsis, kita langsung mulai nih obrolan kita. Ayo Pak, Ten- silakan. tentu yang paling pertama-tama dan utama sebagai bagian atau umat dari paroki BMV Katedral Bogor, kita ingin tahu nih Mas Jonsis, bagaimana keadaan Komsos BMV Katedral di hari-hari ini, terutama di masa-masa pandemi. Perkembangan rekan-rekan dan kegiatan-kegiatannya mungkin bisa diceritakan, silahkan. Ya, Pak Andreas dan teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur ya, puji Tuhan, keadaan Komsos Katedral semakin hari semakin baik. Memang di awal pandemi, saya pikir semua Komsos ya akan terkaget-kaget begitu. Tiba-tiba gereja ditutup, lalu harus menyediakan layanan yang mungkin ada yang sudah punya, tapi ada juga Ya. banyak saya pikir yang belum punya gitu. Tapi semakin hari ya kita beradaptasi, kemudian apalagi sekarang keadaan sudah jauh lebih baik, gereja sudah dibuka, puji Tuhan, jadinya keadaannya semakin baik. Apalagi kalau di Komsos Katedral sendiri ya, regenerasi itu cukup berjalan, kemudian platform dan produk juga cukup oke gitu, cukup banyak. Dan saat ini mungkin tim kita ya, tentu ada Pak Andreas juga di dalamnya. Tim kita itu sudah sekitar 27 orang sih, dan cukup banyak teman-teman muda yang tertarik berkarya di bidang karya komunikasi sosial ini sih Pak, begitu. Nah, tadi Mas Jondi sampaikan bahwa ada platform, ada produk-produk yang saat ini berjalan begitu. Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar sekalian mengenai platform atau produk-produk yang sudah ada di Komsos ini, Mas Jonsis. Ya, untuk produk semoga sudah pada tahu ya, tapi baik juga kita perkenalkan ya, mungkin yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu yang konvensional, tapi belum tahu yang digital pun sebaliknya. Jadi pertama tentu ada majalah Berita Umat ya, majalah yang menjadi akar ya dari karya-karya komunikasi sosial di Paroki Katedral. Usianya sudah mungkin tahun ini kalau nggak salah 55 tahun gitu ya, dan semoga bisa terus dicintai umat sampai kapanpun begitu. Kemudian yang kedua ada siaran yang sedang kita jalani bersama ini, siaran radio Republik Indonesia, ada Mimbar Agama Katolik. Lalu yang ketiga ada platform website ya, ada situs bmvkatedralbogor.org. Kemudian di digital itu juga ada YouTube channel BMV Production namanya. Lalu di Instagram ada @beritaumat, di Facebook juga ada namanya @beritaumat, lalu di TikTok ada BMV_hits begitu. Mungkin kalau secara produk ya Pak Andreas, kita cerita aja. Puji Tuhan kita berusaha sih Pak Andreas, teman-teman Komsos ya, untuk para pendengar sekalian, untuk juga umat dimanapun mereka berada gitu ya, untuk konsisten memberikan sajian-sajian kepada umat. Jadi tadi misalnya kalau kita lihat timelines-nya ya, ada produk bulanan majalah Berita Umat itu kan biasanya terbit setiap minggu kedua, dan puji Tuhan masih cukup banyak umat yang mencintai produk cetak ini, dan kami berharap sih terus bertambah ya dari bulan ke bulan begitu. Kemudian sobat pendengar, kalau ada yang belum langganan nih, misalnya Berita Umat itu gampang sekali langganannya. Hanya cukup menghubungi pengurus di lingkungan atau di wilayah. Harganya pun hanya Rp4.000. Jadi pengganti ongkos cetak saja begitu. Jadi kami berharap sih secara khusus ya di Berita Umat ini kita bisa bangun bersama media komunikasi ini agar dapat terus mengumat di rumahnya sendiri begitu. Kemudian kalau tadi kita ngomong bulanan, nah sekarang kita coba bicara tentang produk harian. Kira-kira sejauh apa sih produk harian dari Komsos Katedral? Menurut Pak Andreas nih, Pak Andreas percaya nggak sih kalau tiap hari tuh ada tahu produk dari Komsos Katedral? coba diceritakan Mas Yonis, apa saja ini produk-produknya yang setiap hari ini, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau disadari, Komsos Katedral itu berusaha sebaik mungkin untuk menerbitkan produk-produk harian. Jadi misalnya hari Senin nih, hari Senin tuh ada namanya Seniman, Senin Iman. Itu katekese digital yang dikemas dengan gaya anak muda. Itu biasanya kita publish di TikTok dan Instagram. Kemudian hari Selasa ada Gembala Menyapa. Nah itu biasanya medium untuk para gembala kita, Bapak Uskup, para pastor, menyapa umat melalui
ya khotbah dan lain sebagainya, itu kita posting di BMV Production di YouTube. Hari Rabu tentu hari ini itu ada siaran mimbar agama Katolik di RRI, lalu di platform yang berbeda namanya Ngopo, ngobrol di podcast di YouTube. Selanjutnya ada hari Kamis, lagi-lagi ada Gembala Menyapa di YouTube. Kemudian di hari Jumat, nah kita ingin menumbuhkan minat baca di umat paroki katedral. Jadi kita siapkan artikel di website bmvkatedralbogor.org. Selanjutnya di hari Sabtu itu ada Kamu Harus Tahu. Nah, ini konten kuis interaktif yang digagas oleh teman-teman divisi media sosial dengan hadiah-hadiah yang menarik. Nah, ini platformnya di Instagram. Di hari Minggu itu pasti ada misal live streaming ya yang selama ini dinikmati. Kemudian juga ada Gembala Menyapa di TikTok. TikTok ini memang platform baru Pak Andreas, tapi puji Tuhan responsnya bagus dari warga net gitu ya, warga TikTok. Pernah kemarin kalau nggak salah di masa Paskah itu ya, kita dapat view sampai 1,3 juta untuk TikTok gitu. Jadi memang cukup banyak platformnya, apalagi produknya memang sengaja dibuat supaya semakin banyak menyentuh umat. Jadi mungkin teman-teman pendengar, Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti salah satu platformnya, silakan bisa langganan berita umat, bisa follow, subscribe dan lain sebagainya di konten-konten dan platform digital kita, Pak. Begitu. Oke. Ini adalah sebuah gebrakan tentu saja karena ini mengalami perubahan bentuk. Saya sendiri Mas Yonis pribadi ketika bergabung dengan Komsos kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu, itu seperti yang tadi Mas Yonis ceritakan, baru di berita umat saja yang ada dengan siaran ini, dan ternyata dalam waktu mungkin kalau saya tidak salah 5 tahun ke belakang ya Mas Yonis ya, ini mulai tumbuh dengan luar biasa, terutama ketika masa pandemi, dan akhirnya muncullah berbagai produk dan platform yang sungguh luar biasa. Saya pribadi dan sebagai anggota di Komsos dan juga sebagai umat meyakini bahwa ini adalah sebuah gerakan nyata, sebuah hal yang ingin dilakukan oleh rekan-rekan muda supaya lebih mendekatkan gereja dengan umat ya Mas Yonsis ya, terutama tentu saja dengan gaya anak muda di sini, karena generasi penerus gereja tentu saja adalah orang-orang muda Katolik yang harus selalu disentuh. Maka saya sebagai umat sungguh berharap bahwa ini rekan-rekan yang luar biasa di sini, terutama rekan-rekan muda, terus berkarya, terus kreatif, terus gelisah begitu ya, tidak pernah puas menghasilkan hal-hal yang sungguh luar biasa. Sekali lagi mantap, selamat untuk kita semua yang ada di sini, dan ini bukan demi kebaikan Komsos, tapi ini sesungguhnya demi semakin mulianya nama Tuhan, saya kira ya Mas Yonsis ya. Betul sekali Pak, tentu itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan ya pelayanan bagi umat sekalian, menjadi jembatan lah ya untuk antara gereja, dewan paroki dengan umat di akar rumput begitu. Mantap. Baik, Mas Yonsis, kita lanjut obrolan kita mengenai Hari Komunikasi Sosial, karena memang ini menjadi hal yang urgent untuk kita sharingkan di sini. Nah, mengenai Hari Komunikasi Sedunia yang kita peringati, mungkin ada hal yang bisa disampaikan oleh Mas Yonsis dalam Hari Komunikasi Sedunia ini. Silahkan. Iya, Pak Andreas dan teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, memang setiap tahun itu Paus memberikan waktu khusus untuk para pegiat atau aktivis komunikasi sosial ya. Jadi memang ada tema-tema tertentu, biasanya memang diperingati di bulan Mei, dan tahun ini diperingati di tanggal 29 Mei. Tema Hari Komunikasi sendiri itu berkesinambungan sih kalau saya lihat. Jadi dari 2 tahun lalu itu temanya adalah hidup adalah cerita begitu. Kemudian tahun lalu Paus mengajak kita untuk datang dan melihat gitu, datang dan lihatlah. Dan tahun ini Paus mengajak kita untuk mendengar dengan telinga hati gitu Pak Andreas. Jadi kalau secara tema berkesinambungan dari tahun ke tahun, dan saya pikir tema-temanya cukup dalam ya yang Paus Fransiskus ajak kepada para pegiat Komsos, bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk seluruh umat, karena memang harapannya bisa disebarkan ke seluruh umat begitu Pak.
Mm, 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 mm. Baik, mengenai apa yang menjadi tema Hari Komsos Sedunia yang tadi sudah disampaikan, ternyata memang ini berkaitan sejak 2 tahun ke belakang ya, dari 2020, 2021 sampai dengan yang sekarang ini. Nah, bolehkah kita elaborasi, kita perdalam lagi nih Mas Jonis mengenai makna-makna yang mungkin ingin disampaikan Bapak Paus kepada kita semua? Silahkan. Iya, memang saya pribadi sih memang sangat terkesan ya dengan tema-tema yang Paus Fransiskus berikan dalam setiap perayaan Hari Komunikasi Sosial. Jadi menurut saya pribadi setelah pesan 2021 ya yang berfokus pada ayo datang dan melihat begitu. Paus Ya, minta ya. kita terjun, jangan hanya di balik laptop, jangan hanya di dalam kantor begitu ya. Ya, Nah, ya, ya. dalam pesan tahun ini Paus meminta kita nih para pegiat Komsos dan tentunya seluruh umat untuk belajar mendengarkan lagi. Ya. Memang cukup dalam. Jadi Paus Fransiskus dalam pesannya menyadarkan bahwa kita nih manusia sering abai, nggak mau dengar gitu, maunya didengerin doang. Padahal telinganya ada dua gitu. Nah sehingga pada salah satu kesempatan itu Paus mengajak kita untuk belajar dari Allah sendiri yang dengan setia dan hormat pada ciptaannya mau mencondongkan telinganya. Tuhan mau mencondongkan telinganya untuk mendengarkan segala keluh kesah dan kesulitan kita. Jadi mendengarkan menurut Paus merupakan bentuk nyata kasih Allah sehingga dia turun ke dunia menjadi sang putera gitu. Jadi karena itu mendengarkan merupakan wujud cinta sekaligus iman. Menurut Paus, iman itu juga datang dari mendengarkan. Nah, sebagai syarat komunikasi yang baik, sikap mendengarkan juga menjadi perhatian Yesus. Jadi Yesus mengajak para murid, ya tentu hari ini adalah kita semua gitu ya, untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendengaran mereka. Seperti yang tertulis dalam Lukas 8 ayat 18. Jadi di situ tertulis, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi inilah permintaan Yesus setelah memaparkan perumpamaan tentang penabur. Jadi kira-kira kalau dari point of view-nya pesan Paus Fransiskus, seperti itu Pak Andreas dan teman-teman pendengar dimanapun Anda berada. Baik. Jadi lebih ditajamkan lagi begitu ya Mas Yonsis ya, dari tahun ke tahun yang akhirnya pada tahun 2022 ini semakin diperdalam lagi untuk meningkatkan kualitas komunikasi, yaitu dengan memperbaiki cara kita mendengar, karena dari sanalah iman itu berasal seperti yang tadi Mas Yonsis sampaikan. Nah, bagaimana kalau seandainya makna itu, bagaimana kemudian tema yang disampaikan oleh Bapak Paus ini dimaknai oleh Komsos Paroki BMV sendiri, Mas Yonsis? Iya, kalau di katedral sendiri ya, karena kami masih pada muda-muda nih dan masih hijau begitu. Saya sendiri sih melihat Paus Fransiskus dalam setiap pesannya tuh selalu mengutamakan hal-hal yang mendalam ya, terutama pada hari komunikasi ini. Mendengarkan dengan telinga hati itu menurut saya pesan yang sangat kena dan sangat dalam, dan puji Tuhan, saya bersyukur dan saya sih berani memberikan statement ya bahwa teman-teman di Komsos Katedral itu selalu berusaha melibatkan hati dalam setiap karya yang dibuat. Mereka coba sebelum hari komunikasi ini kami selalu membiasakan, yuk lihat sekitar, rasakan, lihat dengan mata hati, dengar dengan telinga hati, dan berkarya juga dengan sepenuh hati. Dan semoga harapan kami ya, para pendengar dimanapun berada, para pemirsa dan seluruh umat lah di paroki katedral maupun yang bukan di paroki katedral, yang menikmati dan melihat karya-karya Komsos dapat merasakan itu, merasakan karya-karya yang dibuat dengan hati. Harapannya kan apa yang dibuat dengan hati juga sampai ke hati ya Pak. Gitu. Jadi 100%, betul. Kira-kira itu sih bagaimana teman-teman di Komsos Katedral memaknai pesan Paus Fransiskus begitu. Baik, Mas Yonsis, saya jadi ingat ini di video salah satu ya di perlombaan yang diadakan di Komsos Limpik, ketika Pak Eko Indrajit itu berdialog dengan salah satu pastor, kalau saya tidak salah namanya Romo Nugroho, yang ada di Wates di Yogyakarta sana. Saya menjadi ingat salah satu hal yang disampaikan ini menjadi reminder kita juga bahwa
selama ini kita mungkin merasa bahwa berdoa itu berbicara, gitu ya. Kita mengingat bahwa berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan, dan itu memang tidak salah. Tetapi dalam sebuah video yang saya lihat di sana diingatkan kembali oleh Romo bahwa sebenarnya berdoa menurut gaya tradisi timur, ya katakanlah kita di sini, sebenarnya memang harusnya lebih banyak mendengar begitu. Karena dengan mendengar tentu kita tahu bahwa ada banyak hal yang bisa kita terima dengan baik, ada banyak hal yang tentunya akan meresap dalam diri kita, dan seperti apa yang tadi Mas Jonsi sampaikan, bahwa melalui pendengaran, pesan dalam sebuah komunikasi itu pasti akan sampai ke hati. Dan lagi-lagi apa yang Mas Jonsi sampaikan, bahwa apa yang keluar dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Ini adalah menjadi sebuah pesan yang sangat indah. Saya kira Mas Jonsi setuju ya. Kalau seandainya dalam berproses, kita semua, tidak hanya Komsos, tapi kita semua umat Katolik menggunakan hati, kira-kira begitu ya Mas Jonsi. Iya Pak, betul. Saya jadi teringat nih Pak, salah satu kesempatan ya Pak ya, sebelum Paskah, sebelum perayaan Trihari Suci. Waktu itu ada pemberkatan ruang adorasi yang baru di Paroki Katedral. Setelah lama penantian, ruang itu akhirnya diberkati oleh Bapak Uskup. Nah, waktu itu Monsignor Pascalis memberikan pesan yang hampir mirip dengan yang tadi Pak Andreas ceritakan, bahwa Monsignor bilang begini, ruang adorasi ini memang adalah tempat berdoa untuk umat, mengobati kerinduan umat, memiliki komunikasi yang intens dengan Allah. Tapi dia mengatakan hal yang serupa. Dia bilang begini, Monsignor bilang begini, beradorasi itu bukan hanya berbicara dengan Tuhan, bukan hanya meminta kepada Tuhan gitu. Tapi beradorasi juga artinya adalah mendengar suara Tuhan. Saya pikir sama persis tuh dengan pesan yang tadi Paus katakan, dengan tadi yang Prof. Eko juga ulas begitu Pak Andreas. Saya pikir itu akan jadi apa ya, pesan yang sangat dalam juga untuk umat di paroki dan para pendengar di rumah Pak. Ya Pak. Ya, betul. Menjadi semakin utuh begitu ya, karena dari berbagai sisi ini diingatkan. Kemudian kita juga pastinya di era yang kadang-kadang kita ini semakin ingin eksis, di era di mana kadang-kadang kita ingin didengarkan, seperti apa kata Mas Jonsi tadi, kita bisa sedikit kemudian kita rem keinginan kita untuk selalu berkata-kata, keinginan kita untuk didengarkan menjadi sebuah habitus baru, yaitu kemauan untuk mendengarkan. Dan tidak hanya dengan telinga, tapi ditambahin dengan telinga hati. Kita semua tentu ingin sampai pada tahapan itu supaya sungguh kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Mas Jonsi, ini karena waktu yang terbatas di obrolan kita pada malam hari ini, tentu saja sebagai Ketua Seksi dari Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor, mungkin ada hal-hal yang Mas Jonsi ingin sampaikan untuk kita semua berkaitan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini. Silahkan, Mas. Iya, Pak Andreas dan teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, Hari Komunikasi memang selalu jadi bahan refleksi yang cukup baik ya untuk kita semua, bahwa bagaimana komunikasi itu, terutama di era digital ini, tidak menjauhkan, tapi mendekatkan gitu loh, mendekatkan yang jauh dan semakin mendekatkan yang dekat begitu. Dan kami dari Seksi Komsos Paroki Katedral itu berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan platform-platform yang bisa diikuti oleh teman-teman pendengar dimanapun Anda berada. Jadi harapannya tentu platform yang begitu banyak dan produk yang begitu ragam itu bisa dinikmati oleh umat sekalian, dari paroki maupun dari luar paroki. Pertama tadi ada majalah Berita Umat. Anda gampang sekali berlangganan hanya dengan bilang ke ketua lingkungannya, ke ketua wilayahnya, bayar Rp4.000 per bulan, atau nanti bisa langsung setahun. Anda bisa mendapatkan berita-berita yang mendalam. Kalau terupdate mungkin zaman sekarang udah nggak bisa update lewat majalah ya, tapi kalau kedalaman masih bisa. Berita akan basi, tapi berita yang dalam itu akan selalu relevan dibaca kapanpun. Jadi gayanya pun sudah disesuaikan, karakternya sudah disesuaikan. Kemudian
ada siaran RRI, mari dengarkan siaran Radio Republik Indonesia, khususnya di mimbar agama Katolik setiap hari Rabu. Kalaupun mungkin waktunya tidak pas, masih bisa didengarkan di jam berikutnya di podcast Ngopo itu. Jadi silakan didengarkan. Lalu pun misalnya majalah ketinggalan nih, gimana nih kalau misalnya masih mau baca berita terupdate, kita masih akan ada website bmvkatedral.bogor.org. Nah itu bisa banget diikutin, dibaca, di situ baru beritanya up to date gitu, tidak dalam tapi up to date. Kemudian untuk audiovisual, misalnya males baca nih, tapi kalau bisa jangan males ya. Tapi kalau males baca, bisa juga melihat recap kegiatan dalam perspektif audiovisual di kanal BMV Production. Lalu untuk foto-foto menarik yang mungkin karena keterbatasan space tidak bisa dimuat di berita, tidak bisa dimuat di artikel, kami biasanya akan publikasi di Instagram, karena kan tempat foto biasanya di Instagram. Lalu Facebook juga memberikan informasi terupdate, kebijakan-kebijakan, misalnya gereja dibuka, jam misa ditambah, dan lain sebagainya. Ada juga TikTok, media baru untuk generasi muda yang kami coba sesuaikan kontennya juga dengan teman-teman sekalian. Jadi jangan takut, cukup TikTok aja deh, cukup Instagram aja, atau cukup baca majalah aja. Jangan takut ada pengulangan konten, karena di Komsos Katedral itu sudah dibuat divisi-divisi yang berbeda, sehingga orang yang membuat pun berbeda dan pasti kontennya beda gitu. Jadi setiap produk dibuat berdasarkan karakteristik medianya, Pak. Begitu. Nah, itu poin pertama. Jadi ayo teman-teman muda, sekarang ada sekitar berapa tadi, 27 orang tuh. 27, ya. Iya, begitu semangat, Pak. Pak Andres juga lihat sendiri kan, begitu semangat berkarya. Harapannya ya didukunglah oleh umatnya di rumahnya sendiri ya, gitu Pak. Kemudian yang kedua, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56, Keuskupan Bogor, Komisi Komsos Keuskupan Bogor, bekerja sama dengan Komsos Paroki Katedral itu membuat perayaan Hari Komunikasi untuk para pegiat Komsos. Jadi perayaannya nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 jam 5 sore di Gereja Katedral Bogor. Jadi ada misa dan ramah tamah khusus untuk para pegiat Komsos. Jadi nanti setiap paroki diharapkan mengirimkan perwakilan 4 orang dan pendaftarannya sudah berjalan. Jadi teman-teman dari paroki-paroki, ayo kita kumpul. Sudah 2 tahun kita tidak berjumpa, mari kita sekarang bertegur sapa. Kemudian umat juga bisa ikut, jadi jangan takut, gereja tetap dibuka untuk umum, umat bisa ikut merayakan perayaan ini bersama-sama. Nanti kita akan misa bersama dengan Bapak Uskup, dengan Romo Jonet, Ketua Komisi Komsos, dengan Romo Jeremias, pemimpin redaksi majalah Mekar, kemudian juga ada Romo Marcel, Sekretaris Uskup, dan ada Romo Haruno, pastor paroki kita. Jadi acaranya dibuat meriah, jadi mari hadir dan meriahkan. Lalu untuk umat yang tidak bisa ikut, tenang, kita tetap menyiapkan perayaan tersebut disiarkan secara virtual di kanal BMV Production. Mungkin itu Pak Andreas, pengumuman yang cukup banyak, tapi semoga dapat ditangkap oleh para pendengar dimanapun Anda berada. Baik Mas Jonsis, pokoknya doa terbaik untuk kita semua di sini, untuk Mas Jonsis. Sehat-sehat selalu, tetap semangat di dalam menemani ya teman-teman muda, di dalam membimbing, menyemangati, karena saya pribadi melihat Mas Jonsis sosok yang penuh dengan berkat Roh Kudus ini. Mantap sekali. Sehat-sehat terus. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat selalu. Baik, saudara pendengar yang dimuliakan Tuhan, apa yang telah kita perbincangkan pada malam hari ini sungguh berasal dari keinginan hati orang-orang muda yang ada di dalam seksi komunikasi sosial paroki BMV untuk mengajak kita semua agar kita terlibat. Keinginan kita semua di sini adalah supaya gereja kita semakin tumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi sesama. Dan teman-teman yang ada di Komsos sudah mengusahakan dengan berbagai macam platform, dengan berbagai macam produk supaya kita semua semakin dekat dengan gereja. Dan kalau kita sudah dekat, kita kenal, lalu kita akhirnya terlibat, maka sungguh harapan di atas itu semua bahwa kita menjadi berkat bagi sesama sungguh akan tercapai. Saya ingin mengulang ajakan dari Mas Jonsis untuk kita semua supaya kita bisa berlangganan majalah Berita Umat, supaya kita bisa
subscribe, kita bisa follow, kita bisa like semua produk yang dihasilkan oleh Komsos BMV Katedral Bogor. Semuanya sudah terverifikasi oleh teman-teman yang memiliki pengalaman yang bagus, yang sungguh-sungguh bekerja dengan hati, melayani lebih tepatnya dengan hati. Saudara pendengar yang dimuliakan Tuhan, demikian obrolan kita pada malam hari ini. Sungguh semoga acara ini, siaran Mimbar Agama Katolik ini, semakin menghadirkan kehangatan Tuhan di dalam segala kegiatan kita, dan akhirnya sungguh berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.